Pupuk ini bisa menyuburkan berbagai macam tanaman, mulai dari sayur-sayuran, hortikultura, sampai tanaman hias. Padahal bahan-bahannya mudah didapat dan cara bikinnya juga mudah. Pertama, kita siapkan wadahnya dulu nih. Di sini saya menggunakan ember bekas cat ukuran 25 kg. Kalian bisa pakai wadah apa aja, bisa juga pakai galon bekas seperti ini. Setelah ini kita siapkan bahan-bahan yang diperlukan. Pertama, kulit pisang atau pisang busuk sesuai kebutuhan dan tidak ada takaran pasti. Intinya secukup wadah pembuatan pupuk aja. Yang kedua, kulit bawang. Ini seadanya aja ya, semakin banyak ya semakin bagus. Yang ketiga, dedak padi atau bekatul. Ini sebanyak 500 gram sampai dengan 1 kilo untuk 20 liter air. Yang keempat, bioaktivator atau EM4 atau dekomposer. Ini sekitar 100 sampai 200 ml untuk 20 liter air. Yang kelima, molase atau gula. Ini sekitar 50 sampai 100 gram untuk 20 liter air. Itu adalah bahan utama yang harus kalian miliki. Biar makin jos lagi, di sini saya tambahkan beberapa bahan yang bisa kalian pakai dan bisa kalian skip juga. Pertama, makanan kucing. Yang kedua, pelet kelinci. Yang ketiga, trichoderma. Dulu, sabar. Pasti kalian bertanya-tanya nih, kenapa saya pakai bahan-bahan itu? Jadi gini, pertama kulit pisang. Saya rasa udah nggak asing lagi nih dengan kulit pisang. Kulit pisang ini sering dijadikan pupuk karena banyak mengandung kalium. Dan kalium banyak sekali manfaatnya bagi tanaman. Di antaranya membantu pembentukan bunga dan buah, mencegah kerontokan, serta meningkatkan bobot, ukuran, warna, dan rasa buah. Jadi kalau kita berikan pupuk ini ke tanaman cabai, pasti cabainya nambah pedas. Kalau kita tanam buah yang manis, ya maka rasanya makin manis. Dan masih banyak lagi manfaat kalium untuk tanaman. Yang kedua, kulit bawang. Nah, kulit bawang ini juga udah banyak nih yang pakai untuk kebutuhan pupuk. Soalnya kulit bawang juga mengandung mineral yang dibutuhkan tanaman, seperti kalium, fosfor, kalsium, magnesium, dan yang lebih spesial adalah ZPT atau zat pengatur tumbuh. Sehingga kalau kita pakai ini, tanaman kita bakalan diatur pertumbuhannya secara otomatis sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kemudian, dedak padi. Kalau kalian sudah lama mengikuti channel ini, pasti udah nggak heran kan sama dedak padi? Yap, bener banget. Saya sering banget pakai dedak padi sebagai bahan pembuatan pupuk. Soalnya dedak padi mengandung banyak sekali karbohidrat. Dan karbohidrat ini adalah sumber makanan untuk mikroba. Sehingga mikroba yang ada pada pupuk ini bisa kuat-kuat dan secara otomatis bahan organik yang ada pada pupuk kita bisa terurai menjadi nutrisi yang siap diserap tanaman. EM4. EM4 juga udah tau lah ya, isinya tuh mikroba yang baik untuk tanaman. Ada lactobacillus yang berfungsi mengurai bahan organik dan menghambat mikroorganisme merugikan. Kemudian ada Saccharomyces sp berperan dalam proses fermentasi, dan ada juga bakteri penambat nitrogen, penambat fosfat, dan masih banyak lagi. Molase. Molase ini mirip kecap manis aroma dan warnanya. Tapi jangan salah ya, ini bukan kecap. Ini adalah molase dari hasil samping pembuatan gula. Fungsinya sebagai sumber energi untuk mikroba. Jadi nanti mikroba yang ada pada POC kita makin kuat, sehingga pupuk yang kita bikin bisa lebih cepat matang. Kemudian ada beberapa opsi yang saya tambahkan, diantaranya makanan kucing. Sengaja saya pakai makanan kucing soalnya ya kucing saya udah lama hilang dan ya hanya sisa makanannya aja. Tapi jangan salah, makanan kucing juga mengandung mineral yang bermanfaat untuk tanaman, seperti kalsium, protein yang bisa saja jadi asam amino, fosfor, dan masih banyak lagi. Daripada dibuang, mending dijadiin pupuk dah. Kemudian pelet kelinci. Iya, ini juga sama. Kelincinya udah mati, tapi yang tersisa hanya peletnya aja. Pelet kelinci ataupun pelet ayam itu dari bahan organik sebenarnya. Yang pasti bahan organik itu bisa dijadikan pupuk. Kemudian trichoderma. Ini adalah kompos yang sudah diisi trichoderma dan gliocladium serta mikroba lainnya. Trichoderma dan gliocladium bisa mencegah penyakit pada tanaman yang diakibatkan patogen seperti layu fusarium, busuk batang, busuk buah, dan masih banyak lagi. Sehingga kalau kita tambahkan ini ke pupuk yang kita buat, insya Allah pupuk ini juga bukan sekedar memberikan nutrisi, tapi juga mencegah penyakit pada tanaman kita. Bahan-bahan di atas memang cukup banyak ya, tapi kalau kalian gak punya bahan-bahan yang saya pakai, gak jadi masalah. Kalian bisa bikin pupuk hanya dengan gulma. Untuk caranya ada di deskripsi. Seperti di awal, untuk membuat pupuk ini kita butuh wadah ya. Kalian bisa pakai ember bekas atau galon bekas, apa aja yang penting gak bocor dan tidak transparan. Kalau pakai galon transparan, kalian bisa tutup menggunakan apa aja dah. Yang penting bisa tertutup, bisa pakai karung, kertas, atau apapun lah. Yang penting bisa tertutup. Dan pastikan wadah yang kita gunakan adalah food grade, artinya aman untuk bahan makanan. Tujuannya untuk menghindari kontaminasi bahan kimia berbahaya dalam pupuk. Sekarang kita cacah kulit pisangnya. Di sini kulit pisangnya udah tumbuh jamur. Ini
ini nggak jadi masalah karena biasanya jamur yang tumbuh pada kulit pisang yang busuk adalah jamur pelapuk bahan organik dan terkadang ada juga jamur aspergillus. Nah, jamur aspergillus ini bermanfaat untuk tanaman karena jamur itu bisa melarutkan fosfat. Kalau sudah dicacah seperti ini, langsung saja masukkan ke dalam ember atau wadah pembuatan pupuk. Masukkan juga bahan yang lain. Boleh pelet kelincinya dulu atau yang lain dulu. Itu nggak jadi masalah. Soalnya nanti juga bakalan kita aduk semua bahan-bahan ini. Setelah semua bahan sudah dimasukkan ke dalam wadah pembuatan pupuk, langsung saja isi dengan air bersih. Kalau kalian punya kolam ikan, maka silakan pakai aja air kolam ikan. Karena air kolam ikan banyak sekali mengandung bakteri yang menguntungkan bagi tanaman, seperti bacillus dan masih banyak lagi. Tapi saya sarankan jangan gunakan air yang mengandung kaporit ya. Soalnya kaporit bisa membunuh bakteri. Isi airnya jangan terlalu banyak ya. Usahakan 1:1 dengan bahan organiknya. Jangan lebih dari itu, supaya khasiat pupuk yang kita bikin makin kuat. Sekarang kita larutkan EM4 ini ke air dengan takaran sekitar 100-200 ml per liter air. Kemudian tambahkan molase sekitar 50-100 gram per liter air. Aduk-aduk hingga molase dan EM4-nya homogen dan pastikan tidak ada molase yang menempel di gayung atau di alat takarnya. Kalau EM4 dan molase sudah tercampur rata, sekarang kita tambahkan trichoderma. Aduk-aduk lagi sampai semua serbuk basah dan usahakan jangan ada yang menggumpal. Kalau sudah tercampur rata, langsung saja masukkan ke dalam larutan bahan organik yang barusan kita siapkan di ember. Jangan lupa aduk-aduk lagi supaya larutan EM4 dan trichodermanya merata. Oh ya, terakhir kita bisa tambahkan biang jakaba supaya POC ini bisa tumbuh jakaba dan hasilnya lebih jos lagi. Sekarang kita tutup wadahnya, tapi jangan ditutup rapat ya, supaya ada oksigen yang masuk karena ini bukan proses fermentasi tapi proses dekomposisi yang membutuhkan oksigen dalam prosesnya. Nanti POC ini hasilnya bakalan lebih kuat dan efektif, tapi kita harus membayar dengan aroma yang cukup menyengat. Kita simpan wadahnya di luar ruangan dan biarkan selama 30 hari. Alhamdulillah 30 hari kemudian POC ini sudah banyak sekali jakabanya dan POC ini sudah siap untuk diaplikasikan ke tanaman. Sekarang saya ingin periksa TDS-nya nih. Alhamdulillah nih, Masya Allah. Nilai TDS yang didapatkan cukup tinggi nih, yaitu sekitar 5000 ppm. Sekarang kita langsung aja aplikasikan ke tanaman. Untuk cara aplikasi pupuk ini cukup mudah. Kita hanya perlu mencampur pupuk ini dengan air biasa dengan takaran 50-100 ml per liter air. Intinya kita butuh sekitar 1000 ppm untuk memupuk tanaman sayur dan hortikultura. Pupuk ini bisa diaplikasikan kepada tanaman di semua fase, baik fase vegetatif maupun generatif. Semua boleh, Jokowi boleh, Prabowo boleh, Biden boleh. Baiklah, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan kalian semua. Selamat mencoba, selamat menanam. Barakallahu fikum.